Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Gufron, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi kelas C. Dan tak ketinggalan pula teman-temanku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah dalam menuntut ilmu. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Faizal Ramadan, NIM 2119031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pemikiran saya yang bertemakan Allah sebagai pendidik hakiki dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Yang pertama, hakikat pendidik. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan murabi, muallim, dan mu'addib. Kata murabi berasal dari kata robba yurabbi. Kata muallim isim fa'il dari 'allama yu'allimu. Sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah 31. Sedangkan kata mu'addib berasal dari hadatha yu'addibu, seperti sabda Rasul, Allah mendidikku maka ia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan. Selanjutnya, teori Allah sebagai pendidik hakiki. Allah sebagai pendidik utama yang menyampaikan kepada para nabi berupa berita gembira untuk disosialisasikan kepada umat manusia, sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, وَعَلَّمَ آدَمَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 31. Ayat di atas dengan jelas mengajarkan bahwa Allah mengajar kepada Nabi Adam. Kemudian di ayat lain Allah mendidik manusia dengan perantara tulis baca. 'Allamal insanu ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 5. Selanjutnya dalil Allah sebagai pendidik hakiki yang ada di surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Yang pertama, Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Arti dari Rahman adalah amat luas. Kalimat dalam pengambilannya ialah rahmat yang berarti kasih sayang, cinta, pemurah. Dia meliputi kepada segala segi kehidupan manusia dan terbentang di dalam segala makhluk yang wujud dalam dunia ini. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, kita akan bertemu dengan ayat-ayat yang menyebutkan rahmat Allah tidak kurang daripada 60 kali, rahim sampai 100 kali. Selanjutnya, Allamal Quran yang mengajarkan manusia. Inilah salah satu dari rahman atau kasih sayang Tuhan kepada manusia, yaitu diajarkan kepada manusia itu Al-Quran, yaitu wahyu ilahi yang diwahyukan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dengan sebab Al-Quran itu manusia dikeluarkan dari gelap gulita kepada terang benderang, di bawah kepada jalan yang lurus. Yang ayat ketiga, khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Pencipta manusia pun adalah satu di antara tanda rahman Tuhan kepada alam ini. Sebab di antara makhluk ilahi di dalam alam manusialah satu-satunya makhluk yang paling mulia. Ayat keempat, 'allamahul bayan, yang mengajarkan kepadanya berbicara. Berubahlah rahman Allah pada manusia tadi lebih sempurna lagi, karena manusia pun diajar oleh Allah menyatakan perasaan hatinya dengan kata-kata. Itulah yang di dalam bahasa Arab disebut al-bayan,
yaitu menjelaskan, menerangkan apa yang terasa di hati sehingga timbul bahasa-bahasa. Kita pun sudah sama maklum bagaimana pentingnya kemajuan bahasa, karena orang dalam kesanggupannya memakai bahasa, memakai bicara. Selanjutnya analisis sebagai Allah sebagai pendidik hakiki bagi seluruh makhluk. Dari berbagai ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kedudukan Allah sebagai pendidik dapat dipahami dalam firman-firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa firman Allah seperti surah Al-Quran, surah Al-Fatihah ayat 2, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, mengetahui segala kebutuhan orang yang dididiknya sebagai sebab dia adalah zat pencipta. Perhatian Allah sebenarnya tidak terbatas hanya terhadap kelompok manusia saja, tetapi memperhatikan dan mendidik seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendidik untuk alam yang di dalamnya ada unsur manusia dan makhluk lainnya, meliputi aspek yang maha luas sebagai bentuk kekuasaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak tutur kata yang salah dan tindakan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman saya dan kepada dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.